Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Waduh. Bang, maaf nih bang, ini lagi syuting nih. Abang segitu galak ya bang. Bang, maafin kedatangan saya kalau emang kurang enakin di hati abang dan Pompo sekalian. Bang, jauh sebelumnya bang sayur bayam pakai micin makan ya di kulum-kulum. Sebelumnya mengucapin assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ibarat umpame omongan orang tua kita anggap keramat, kita ngomongi kudu hati-hati. Ayah datang berserta rombongan dengan segala hormat, nganterin bintang tamu. Mohon abang terima dengan senang hati bang. Gak bisa bang, sate kambing harus ditusuk. Iya. Biar matang, lama masaknya. Iya. Abang-abang kagak boleh masuk sebelum penuhi persyaratannya. Jadi ada syaratnya bang. Tapi ada sate kambing kiloan, nggak ditusuk. Gak usah bang, gak usah. Oke. Kalau kayak gitu nanti kagak berantem nih bang. Oke. Jadi sate kambing harus ditusuk. Satu kambing ditusuk, iya. Jadi ada palang pintunya bang. Ya. Oh, baik nih bang, nih saya turunin jawara saya bang. Ayo bang, lawan. Aduh. Wis. Aduh Gian, hati-hati Wis. Gian. Bahasa Inggris ada yes, ada no. Salam kenal, saya Rano Karno. Set. Awas Gian. Nggak, baru Tidak ada asuransi. Ya. Baru kali ini saya mau pengen banting saya yang jatuh, Pak. Ya. Kalau gitu boleh. Masuk ini, masuk. Masuk. Aduh. Gian, salaman juga dulu dong sama bintang tamunya. Bang, makasih ya bang. Ada Rohali, Pak Alya, ada Pak Mula Kamal dan ada Mpok Tika Bravani. Tepuk tangan dong untuk para bintang tamunya. Aduh. Mpok None Jakarta luar biasa. Sekarang pakai gitu ya. Belum lengkap. Apa? Harus ada merconnya. Mercon Mbak sambel, Mbak. Bisa. Nanti diedit. Nah, selain bintang tamu semuanya Mpok Cing dan juga kakak-kakak semuanya, ada panelis juga ini, ada Mbak Sujiwo Tejo. Tepuk tangan dong. Suji WTJ. Ada Abang Gian kita, tepuk tangan. Gian. Ada adik-adik kita yang ada di sini yang mau nonton Pompo semuanya. Selamat datang Pok Lula ya kita manggilnya kali ini ya, karena edisi spesial Jakarta, Pok Lula, Pok Aya dan Pok Tika. Kita pengen tahu deh, salam khasnya None Jakarta itu seperti apa sih? Boleh berdiri dulu. Kita mau lihat abangnya yang sudah pakai kostum Abang Jakarta, Gian juga boleh dong berdiri juga. Seperti apa salam Abang Jakarta? Gian tahu nggak? Tadi udah diajak. Tahu Udah. Oke. Kita mulai dari Abang Jakarta dulu. Ayo Abang. Assalamualaikum. Udah cocok jadi. Udah cocok ya? Udah cocok. Abang Jakarta cocok. Cocok. Kalau nonenya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, silahkan duduk. Udah lama banget sebenarnya ini. Tapi aku mau nanya dulu ke Mpok semuanya. Mpok Tika, satu kata tentang Jakarta saat ini. Ramai. Ramai. Baru mau jawab ramai. Mpok Alia. Saking juga ramai. Megah. Pak Lula. Cakep. Biar semangat ya. Nah, kan tugasnya Abang None ini kan mempromosikan, menjadi representasi kota Jakarta. Nah, kita juga pengen tahu bagaimana cara empok-empok semuanya ini masih ingat nggak cara mempromosikan tempat-tempat di Jakarta ala None Jakarta. Misalnya Mpok Lula, bagaimana cara mempromosikan M-Block misalnya? Kalau M-Block kita paling ngomongnya gini, kalau mau jalan-jalan anak-anak muda nih ya, ada tempat kafe-kafe kumpul segala macam, boleh tuh ke M-Block yang gitu. Oh gitu ya. Ceritalah makanan apa yang ada di sana. Cuman memang kan nggak ada Betawinya ya di sana ya. Gampangan jualan Jakarta Fair sebetulnya. Karena langsung bisa tuh ada kerak telur, ada donat legend di sana. Artinya harus ada budaya di setiap ada tempat, budayanya. harusnya begitu Sayangnya ya. kalau M-Block kan nggak ada budaya di situ ya sebetulnya ya. Lebih ke arah lebih modern lah. Kalau Mpok Tika
Tika, bagaimana cara Mpok Tika mempromosikan Tanah Abang? Ya, Tanah Abang. abang, po, encang, encing, nyak babe, ya pasti gitu. Abang, po. Ayo kunjungin Tanah Abang, di situ tempatnya pusat perekonomian. Kalau ada yang mau cari kain-kain murah atau mungkin mau jajan-jajan murah di situ, oh lengkap semuanya ada. Jadi ayo kita kunjungin gitu. Oke. Kalau Pok Alia, bagaimana cara mempromosikan ala None Jakarta, museum-museum di Jakarta? Kepada semua warga Jakarta dan juga yang bukan dari Jakarta, silahkan kalau berkunjung ke ibu kota tercinta kita ini, banyak sekali museum-museum yang bisa dikunjungi. Ada Museum Fathahillah dan juga ada museum keramik, ada museum gajah, museum nasional. Pokoknya banyak banget deh semua warga yang bisa didatengin di museum untuk kita melihat sejarah dari negara Indonesia kita tercinta ini. Sebelum saya serahkan ke panelis, saya mau tanya dulu mungkin ke Pak Lula. Dari semua tugas-tugas yang pernah dijalankan sebagai None Jakarta dulu, siapa sosok yang paling berkesan yang pernah ditemui? Karena berhubung waktu itu gubernurnya Pak almarhum Pak Wiyogo, ya dengan sendirinya Pak Wiyogo sama istrinya. Karena kan kita ngintilin dia kemana aja gitu. Apa yang membuat itu menjadi berkesan? Selain memang pas di zaman beliau. Iya, agak beda dengan zaman sekarang ya. Kalau dulu kan memang gubernur juga dipilih. Waktu itu adalah opportunity-nya sebetulnya. Jadi kita sebagai None dan Abang None itu ya dipakai banget gitu. Kemana dia pergi dia bawa supaya nunjukin ini adalah bagian dari budaya Jakarta. Jadi kita dihitung banget deh gitu. Semua acara mau ketemu siapapun juga pasti kita ada. Kan kita juga banyak yang nggak cuma saya doang ya, kan kita berlima tuh ada 5 pasang. Gantian kita semua. Sehari tuh bisa acara bisa 2 sampai 3 kali. Nah, satu lagi Mpok Alia. Apa sih syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang None Jakarta? Kan kalau saya lihat itu kan semuanya pasti berkualitas, pintar, cerdas, cantik, ganteng semuanya. Tapi hal apa yang benar-benar menjadi penilaian utama yang memang harus wajib dimiliki lebih dari misalnya kontestan lainnya sebagai None? Waduh, berat juga nih. Kayak soalnya semua syarat-syarat yang tadi disebutin tadi deh kayaknya deh. Tapi sebagai seorang juri, jadi setelah puluhan tahun gitu ya, setelah menjadi None, sekarang tuh udah masanya tuh saya masuki jadi juri gitu, memilih Abang None Jakarta. Jadi memang semuanya persyaratannya itu yang tadi sudah disebutkan ya, bahwa harus memiliki kecerdasan, kemudian juga integritas, kemudian wawasan, kemampuan berbahasa asing juga gitu. Tapi kalau menurut saya yang paling penting adalah dia memiliki kemauan untuk menjadi Abang None Jakarta itu sendiri gitu. Jadi memang untuk menjalankan semua tugas, jadi tidak hanya berdasarkan pada kewajiban aja, tapi memang dari hati gitu loh. Jadi itu juga dilihat juga gitu ya, motivasi dia untuk menjadi Abang None Jakarta itu apa sih gitu. Itu yang biasanya pertama kali selalu saya tanyakan, motivasi kamu apa sih Bang Non mau ikut pemilihan Abang None Jakarta ini gitu. Nanti ketahuan tuh yang benar-benar dari hati atau punya tujuan yang berbeda gitu ya dari program-program yang kita jalankan gitu tuh kita bisa tahu gitu. Jadi motivasinya dulu apa. Oke, nah kalau Abang None ini kan juga bagian dari perwajahan budaya sebuah daerah ya Mbak Tejo ya. Menurut Mbak Tejo sekarang tuh masih relevan nggak sih bagaimana Mbak Tejo melihat para none-none yang dulu menjadi None Jakarta dan sekarang mereka juga menjadi sosok-sosok yang ternyata masih konsisten bergerak menjadi pribadi yang masih menjadi panutan begitu bagi dunia Abang None dan duta wisata. Mereka mantan-mantan itu tetap nyantol di sini sebagai kayak priayi gitu, priayinya Jakarta. Mungkin salah, mungkin nggak tepat di situ. Jadi kayak sesuatu yang pernah dimiliki Jakarta. Ikon. Ya, ikon. Ya, tetap itu nempel. Tika, Alia, Lula, Maudi kalau nggak salah ya, Maudi juga, Kusnadi. Jadi pernah jadi None Betawi. Apa Mbak Tejo dari kacamata Mbak Tejo sebagai budayawan yang membuat None Jakarta itu beda dari None daerah lain? Dia pinter. Aku pertama ketemu Tika di syutingnya Handung. Aku bukan berarti mau ngenyek artis Indonesia. Nggak semua artis punya otak gitu loh. Tapi, sorry artis-artis ya gitu loh. Tapi aku ngobrol sama dia di kaki 5 waktu nyambung tak gitu loh. Ngobrol sama Alia, ngobrol sama Lula, apalagi sama Lula gitu loh. Udah kemana-mana gitu. Atau memang ada persyaratan intelektualitas tinggi. Oke, kalau, di testing apanya itu. Jadi kalau bicara cerdas mah pasti dengan sendirinya satu pemilihan pengennya dapat yang cerdas dong. Tapi kalau saya ngerasa bahwa sebagai None itu saya pasti mencari
satu lagi yang namanya none materials. Kok bisa none materials? Itu ada faktor X yang kita nih sebagai none sebagai juri itu kita punya rasanya. Nggak bisa kita jelasin, tapi yang paling gampang gini deh. Ada orang-orang yang waktu belum dikonde ya, nggak cereng gitu loh. Begitu mulai dikonde dengan kondenya none, just kelihatan, dapet gitu loh auranya. Itu tuh none materials yang kita nggak bisa ceritain gitu. Gimana sih itu yang berarti terus bisa menghubungkan. Ini kan kalau kita lihat kan ada hubungannya gitu, iya kan? Mungkin karisma. Ada aura yang Satu sama garis. gitu. Nah, kalau begitu sebagai none ini punya pengaruh dan dampak bagi kehidupan masing-masing. Nggak mungkin Pok Tika bisa menjelaskan Cuman apa. aku agak protes sebagai dalang tadi. Kenapa? Dipromosikan Museum Fathahillah, ada Museum Gajah, Harusnya, Mbak. ada Museum Wayang Iya, di wayang Kota Tua. ada. Itu kota lain nggak punya. Iya, betul. Di Kota Tua. Betul. Adanya di Jakarta. Lengkap. Oke, gimana tadi Pok Tika dulu dampak atau efek sebagai none bagi kehidupan pribadi? Misalnya mungkin apakah tadi Pok Lula bisa langsung ngonde sendiri, nyepol sendiri begitu, atau kalau mungkin Pok Tika apa? Kalau untuk saya pribadi ya, menjadi none itu seenggaknya tuh mendekatkan saya kepada fitrah perempuan dewasa dengan benar. Jadi maksudnya dulu itu saya sebenarnya suka nggak peduli dengan penampilan, terus udah gitu ikut Abang None juga sebenarnya diajak karena teman-teman satu kampus itu lagi pada liburan kan. Akhirnya ikutan, terus udah gitu selama proses karantina kita banyak banget pelajaran-pelajaran yang entah public speaking, terus udah gitu juga ada table manner, terus ya itu tadi pakai cepol, dandan, terus how to behave, how to dress gitu. Itu tuh yang sebenarnya berpengaruh sih untuk pembentukan karakter ke depannya. Dan yang kalau di saya pribadi ngerasain banget adalah akhirnya jalur karir saya adalah diawali dari Abang None itu. Di mana saya ketemu oleh Om Deddy Mizwar, terus kemudian juga dari situ main film, itu tuh dari Abang None gitu. Kalau dari saya pribadi dampaknya situ. Padahal niat awalnya nggak ingin menjadi aktris. Oh, jadi apa Pok pengennya dulu? Saya ini kan jurusan ekonomi akuntansi, diharapkan oleh bapak saya itu menjadi anggota OJK. Tapi ternyata jauh. Tapi saya juga sering main teater juga, kebetulan sama anaknya Mbah juga waktu itu main di teater FE. Teater-teater aja sebenarnya. Iya, dari situ sih akhirnya kebuka jalannya malah ke arah entertainment itu gitu. Abang Gian gimana? Tertarik nggak setelah tadi mendengarkan pengalaman jadi none ternyata oke juga. Nah, secara aura kan udah jelas ada kan ya, aura-auran kan ya. Aura-auran ada. Aura-auran kan Pak, udah jelas ada. Tapi tadi menarik tuh, kalau misalnya pada saat jadi juri, itu kan melihat peserta, pasti banyak banget jawaban yang kayak melestarikan budaya, ingin, itu pasti banyak banget. Nah, template-nya kan pasti begitu ya. Pertanyaannya adalah, tadi ada jawabannya adalah dari hati itu seperti apa sih? Pas dia jawab, wah ini nih, yang ini nih. Karena kan jawaban template-nya itu pasti ada. Nah, yang jawab dari hati itu seperti apa? Oke, jadi ini budayanya beda nih melestarikannya. Iya, jadi saya pernah dapat peserta gitu ya. Bukannya, maksudnya Jakarta tuh memang melting pot ya gitu. Jadi udah semua budaya itu ada di Jakarta gitu. Walaupun tentu saja sebagai Abang None itu yang dikedepankan itu kan melestarikan budaya Betawi lah khususnya gitu. Nah tapi karena melting pot itu bisa dibilang somehow nggak banyak orang Betawi yang ikut pemilihan Abang None lah gitu. Atau menang sebagai Abang None Jakarta gitu. Tapi saya pernah dapat seorang peserta gitu. Ketika ditanya motivasinya apa, terus dia bilang saya orang Betawi gitu. Saya orang Betawi dan terus dia bilang bahwa tidak banyak sepertinya pemenang Abang None Jakarta yang merupakan orang Betawi. Jadi saya pengen sebagai orang Betawi itu pengen menjadi abangnya lah gitu. Melestarikan kebudayaan saya sendiri gitu. Nah itu menurut saya ada motivasi lainnya lah. Dengan darahnya Betawi itu dia pengen menjadi abang Jakarta itu yang orang Betawi. Walaupun ya nggak ada persyaratan juga bahwa seorang abang atau none itu harus yang berdarah Betawi gitu ya. Yang penting kan warga Jakarta. Nah gitu. itu tadi misalnya jawabannya hampir semua sama seperti itu begitu. Apa yang menggugah misalnya Pok Alia ketika jadi juri, ini beda deh dengan yang tadi. Bagian mananya Pok misalnya? Kalau saya tuh selama gini, saya tuh akan melihat aura nonenya sama aura abangnya.
nggak bisa dibohongin. Lo boleh pokoknya boleh ngoceh apapun juga, ocehannya sama semua. Tanyain terus gimana caranya melestarikan. Itu aja jawabannya pasti beda. Pasti ada jawaban template. Kejar lagi dong, kan kita juri. Kalau juri mah udah mesti tahu dong caranya gimana, kejar lagi. Nah pas ngejar itu kita akan lihat gimana gelagapannya, gimana pas nggak gelagapan. Kayak Mbah Tejo nih, kita tanya, dia nggak bakalan habis kita tanya sampai apa juga deh. Udah tahu pasti jawabannya ada terus. Tapi kan kadang-kadang jawabannya nyambung apa nggak nyambung aja, kita bisa dapat gitu ya. Hanya di Jakarta aku melihat kucing itu takut sama tikus. Ini nih tapi ujungnya kemana lagi sih? Salah satu. Salah satu. Yang bisa nurunin rupiah ada nggak? Kembali di Q&A, yuk kita ke Jakarta, masih bersama None Jakarta. Tepuk tangan sekali lagi buat Pompo kita. Nah, tadi yang aku mau tanyakan di segmen sebelumnya, mungkin Pok Tika bisa jawab. Bagaimana tanggapan Pok Tika yang masih mungkin mendengar bahwa tugas duta wisata atau keberadaan duta wisata kalau di Jakarta Abang None ini masih seperti sebuah pajangan begitu. Kira-kira setuju nggak dengan hal itu? Saya nggak setuju sih sejujurnya. Karena ketika kita menjadi Abang None terus kita bertugas itu buat saya agak jauh dari pajangan ya. Ada beberapa tugas tuh misalnya waktu itu aku bertugas di Sel Bunaken dan di situ benar-benar aku berdua sama abang aku bagaimana caranya menghidupi booth Jakarta. Lalu kemudian waktu itu pasca kejadian bom Marriott di mana orang-orang tuh bilang Jakarta pusatnya bom. Nah itu kan kita harus mengcounter itu dengan jawaban-jawaban yang seenggaknya kita kompakin dulu dengan suku dinas waktu di Jakarta gitu. Dan kita menjadi media komunikasi gitu dan terutama kepada generasi yang seumuran gitu, anak muda. Nah bagaimana kita untuk mengakrabkan identitas Jakarta, terus kemudian juga tempat wisata Jakarta gitu dan kayaknya sih lebih daripada sekedar pajangan ya gitu. Lebih dari itu. Karena kita juga banyak kegiatan yang maksudnya bisa membuat transfer pengetahuan tentang kebudayaan atau tentang wawasan Jakarta itu menjadi lebih fun gitu. Misalnya dengan pementasan teater itu kan bisa bisa lebih efektif gitu loh. Daripada hanya sekedar menjadi pajangan kalau menurut aku sih. Selain itu mungkin apakah ada kontribusi-kontribusi di balik layar yang sebenarnya masyarakat tidak tahu yang dilakukan oleh Apnon selama ini mungkin? Mungkin banyak sih kayak misalkan taruhlah Maudi gitu ya. Setelah dia menjadi None, tidak lagi menjadi None Jakarta kan kemudian mengembangkan teater Abang None gitu. Itu saya menyaksikan banget bagaimana dia terus menghidupkan gitu ya budaya Betawi setelah tidak menjadi None gitu. Jadi istilahnya nggak hanya berhenti di 1 tahun tugasnya aja tapi terus berlanjut sampai sekarang yang mana dia tuh juga membimbing banyak sekali Abang None untuk kemudian berkecimpung di teater Apnon ini yang secara kontinu gitu memberikan tampilan mengenai budaya Betawi. Gitu. Nah bicara soal budaya Betawi ini mungkin juga Pok Lula bisa menambahkan ini kan semakin kesini tidak terdengar begitu gaungnya. Nah itu termasuk bagian tugas pokok dari Abang None nggak sih dan seperti apa harusnya yang dilakukan begitu? Sebenarnya kalau tugas pokok nggak tugas pokok juga itu kan tugasnya semua kita. Tapi kalau misalkan kemudian teman-teman di sini ngerasa bahwa tiba-tiba semua orang kalau pantun dijawab cakep, itu dari mana? Dari Betawi loh. Cakep itu kan artinya bagus kalau buat Betawi. Maksudnya mau perempuan mau laki kalau cakep, cakep is the same like beautiful. Beautiful kan buat perempuan bisa, laki bisa. Itu adalah salah satu budaya Betawi. Sebetulnya budaya Betawi sendiri lebih gampang diterima karena lebih gampang. Tadinya kan tinggal gantiin E aja semua, walaupun nggak semua kata bisa diganti E. Dan memang banyak juga tontonan yang kemudian memperlihatkan bagaimana budaya Betawi kemudian dikembangkan. Abang None di mana di situ tempatnya? Abang None, once you are abang atau none, kamu akan Abang None selamanya. Ada kekeluargaannya. Ada hoodnya di sana, kita tetap akan diajak sampai kapanpun. Di umur yang sekarang, saya masih punya grup saya dengan Abang None tersebut gitu ya. Karena kebetulan saya dari Jakarta Pusat, nah Jakarta Pusat punya sendiri tuh gitu ya. Si alumninya, semua tetap Abang None. Walaupun dia bertugasnya tahun berapa, tapi tetap Abang None. Kalau udah tuaan, jadi empok jadinya. Tapi tetap aja kita di situ. Apa yang kita kerjakan? Banyak.
Termasuk barangkali budaya, kalau buat budaya apa aja, semua sih sebetulnya begitu tiap tahun ada Jakarta Fair, ada semua tiap ulang tahun dah pasti. Tapi di luar ulang tahun, Modi sama teaternya misalkan, ada lagi yang di film kemudian, semua dirangkul. Kita jadi satu keluarga besar yang isinya Abang None itu. Wow, menarik ya. Nah kalau melihat penuturan dari 3 Mpok None Jakarta yang sangat senior tadi, beliau-beliau ini sangat cerdas sekali, tapi kita juga perlu tes. Masih ingat nggak ya kira-kira pengetahuan soal Jakarta? Ya kan, siapa tahu nih ya kan. Kita mau tes dulu ya. nih. Dipahami dulu. Waktu aku jadi None, Mpok Tika nih umurnya masih 4 tahun. Waktu aku jadi None sih, beda Tika belum lahir. Tika lahir tahun berapa nih, Tika? 90. Exactly. Aku None, dia baru brojol. Bayangin coba. Oh ya Allah, kita udah lama banget loh jadi None Jakarta loh. Astaga. Oh, nggak apa-apa. Kan yang penting cerdas ya. Mohon Nah ini dimaklumi. nanti cepet-cepetan boleh langsung nunjuk dengan properti yang sudah disiapkan. Mbak Tejo dan Gian nanti boleh bantuin saya untuk menghitung yang benar. Pertanyaan pertama, cepet-cepetan. Berapa usia Jakarta tahun ini? Mpok Alia. 499. Oke, benar sekali. Pertanyaan kedua, siapa Gubernur DKI Jakarta yang mendirikan Taman Ismail Marzuki? Dah, siapa tuh? Ali Sadikin deh. Oke, benar sekali Ali Sadikin. Pertanyaan ketiga, nama lain Museum Nasional? Mpok Alia. Gajah. Oke, benar. Wow. Oke, pertanyaan keempat. Tokoh pendekar terkenal Betawi. Pok Tika. Si Pitung. Oke, benar sekali. Jakarta Fair pertama kali diadakan di mana? Pok Alia. Kemayoran? Salah. Pok Lula. Bukan aduh apa sih di Monas? Monas. Ya, benar sekali. Monas. Senayan itu loh di situ. Monas. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bukan. Sebutkan wilayah DKI Jakarta. Oke. Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu. Oke. Gampang amat. Iya, kali aja ada yang lupa ya kan. Pertanyaan terakhir nih, apa julukan supporter Persija? Pok Tika. Bukan salah itu mah. Nggak jadi jawab, nggak jadi jawab. Pok Alia. Persija. Pok Alia. Oke. Nama supporter. Nama supporternya. Persija. Depannya J. Enggak. Jakmania. Oke, Gian silakan. Siapa ya pemenangnya? Secara jawaban, Pok Tika 2 kali menjawab, Pok Alia 2 dan Pok Lula 3. Sesuai usia. Oh, sesuai senioritas ya. Senioritas. Kalah, yang lain kalah. Oke, baik silakan. Gian dulu, ada yang ingin ditanyakan nggak ke para mpok ini? Tadi saya pengen nanya adalah di era digital hari ini, ya di era digital bagaimana bisa memperkenalkan budaya Betawi. Kalau dulu dengan sinetron ada Sidul, nah hari ini kan jarang kita lihat di TV yang kuat secara itu. Sekarang ini digital. Nah, bagaimana mungkin masukan buat ya Abang None yang hari ini atau buat teman-teman bagaimana membudayakan Jakarta Betawi lewat digital dengan era digital hari ini gitu loh. Ke siapa? Gian? Mungkin tiga-tiganya boleh. Enggak, salah satu. Hah, salah satu. Salah satu. Yang bisa nurunin rupiah ada nggak? Gara-gara Mbak buka kerannya. Gak apa-apa, tipis-tipis boleh. Tipis-tipis boleh ya. Mungkin dari Bu Alia. Kalau di era saat ini ya, paling banyak orang itu mendapatkan informasi dari media sosial ya pastinya. Karena coba aja dicek tuh handphonenya berapa jam sih dalam sehari kita menggunakan handphone khususnya untuk media sosial. Dan justru juga yang banyak kenanya itu adalah dari konten-konten yang justru apa ya dibuatnya tuh dibuatnya itu sesederhana mungkin lah gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih ya lewat media sosial gitu, lewat konten-konten yang dibuat oleh para Abang None Jakarta gitu misalnya. Seperti juga sekarang yang kebetulan kan sekarang juga lagi pemilihan tuh para Abang None gitu. Dan kalau saya lihat tuh juga mereka menggunakan media sosialnya untuk juga memperkenalkan budaya Betawi. Followers ngaruh nggak ikut pemilihan Abang None? Followers ngaruh nggak? Enggak sih.
nggak dilihat juga sih. Nggak ya? Followers berapa. Oh, karena wah ini followersnya Tapi kita tinggi. melihat media sosialnya itu seperti apa tuh dilihat tuh oleh kita gitu. Jadi nggak boleh dikunci, nggak boleh private. Begitu udah menjadi finalis harus dibuka itu media sosial. Saya tuh dari tadi penasaran melihat percakapan kakak-kakak sedikit melenceng. Sebenarnya tinggi badan, postur itu menjadi tolok ukur utama tidak sih Bukan dalam tolak ukur utama. memilih abang dan Memilih none si abang none di luar pemenangnya. kecerdasan? Jadi gini, kita jujur aja, sebetulnya sudah ada peraturan gubernur, udah ada peraturannya. Jadi udah nggak bisa kita ngomong, oh harus gimana-gimana, yang none 165, abang itu 170. Jadi dari awal pun memang saringannya udah seperti itu. Gitu. Selain aturan, ada nggak sih penjelasan di balik layar alasannya dengan penentuan tinggi badan dan juga syarat-syarat itu? Kalau aku kurang mengerti lah kalau kenapa sampai ada peraturannya. Tapi sebetulnya kan memang supaya tongkrongannya lebih keren gitulah salah satunya. Jadi kecerdasan aja tidak cukup sebenarnya. Oh, malah dibalik ini. Kalau kecerdasan nomor 1, dia boleh setinggi langit. Kalau nggak cerdas, ya wassalamualaikum gitu loh. Mohon maaf ya gitu, belum saatnya. Jadi mana grade-nya, kasta yang pertama adalah yang pintar dulu. Kan udah diambil nih ya, yang semua yang 170 ke atas, yang 165 ke atas. Mulai kita lihat, mana yang paling cerdas dulu. Jadi selalu nggak semudah itu di sini. Mau cantik kayak apa, mau ganteng kayak apa, nggak bisa. Oke. Kalau aku jadi juri ya, kalau Apa, aku Mbak jadi Tijo? juri, titip kalau misalkan jadi juri, pertanyaan, aku kan jalan kemanapun, hanya di Jakarta aku melihat kucing tuh takut sama tikus. Itu kenapa? Mestinya kalau ini serius, aku di sana, aku di Kemang dia ada tikus lari, gitu loh. Kucing. Iya. Oh, di rumah saya Jakarta. juga gitu kok. Iya kan? Karena tikusnya lebih gede daripada kucingnya. Lah iya, makanya itu loh. Ini nih tapi ujungnya kemana lagi sih? Aku Loh, lagi enggak, nungguin, aku enggak. nungguin. Kalau ini ditanya misalkan apa pertanyaan ini saya akan melestarikan budaya. Oke, sekarang saya tanya, kenapa di Jakarta itu tikus takut sama kucing? Nah, gitu kan? Iya. Nah, gitu. Dilihat Mbak Tejo aja Tapi kalau kali. betul, kalau buat saya sih pertanyaan-pertanyaan yang kesannya konyol kayak gitu, kita pengen lihat jawabannya kayak gimana. Ini anak ngelesnya dengan cara apa? Kecerdasan dihitung di situ sebetulnya. Berarti KPK lebih kecil dari koruptor. Kan udah aku bilang. Setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Aku dulu pernah ditanya, kenapa nasi uduk itu disebut uduk? Kamu jawabnya apa? Jawabnya apa? Budaya Jakarta sekarang jauh. Cuman jadi pantun yang ngomong cakep doang. Culture dari masyarakatnya itu yang menurut aku tuh luar biasa banget. Ya, masih bersama para none kita dan para panelis yang luar biasa. Nah, tadi kan saya masih terngiang dengan pertanyaan Mbak Tejo, kenapa kucing di Jakarta itu takut sama tikus. Saya sempat, ini pertanyaan apa? Nah, Pak Lula sempat bilang itu pertanyaan konyol itu kadang perlu untuk menilai kecerdasan seseorang. Nah, sekarang pertanyaan saya, pertanyaan konyol apa yang pernah ditujukan kepada empok-empok bertiga ini waktu dulu pemilihan? Mungkin Pak Tika dulu. Aku dulu pernah ditanya, kenapa nasi uduk itu disebut uduk? Kamu jawabnya apa? Jawabnya apa? Karena dibuatnya sambil duduk. Bagaimana tanggapan juri ketika mendengar Ketawa jawaban? sih. Mereka ketawa dengan keyakinan saya menjawabnya. Tapi saya cool aja. Karena yang penting kan katanya bukan apa jawabannya, tapi bagaimana cara menjawabnya. Iya, benar. Kalau Pak Lula? I don't remember. Sebenarnya nggak konyol, cuman ada pertanyaan yang susah banget. Tiba-tiba pertanyaan gini, di Jakarta Selatan, di jalan ini, ada rumah yang atapnya Jakarta banget. Atapnya atap apaan? Di mana tuh rumah? Ampun kan jawabnya. Jamu gimana? Ngarang dong. Atapnya begini. Atapnya rumah di Betawi itu begini. Oh, panjang ngomongnya. Salah. Pasti dong salah, orang saya ngarang. Tapi kan orang-orang tahu, semua saya tahu atap-atap tuh modelnya apa aja. Yang penting itu kan cara menjawabnya. Tenang tapi padahal masalah. Tapi ya memang yang begitu-begitu ya mau gimana lagi gitu, dihadapi saja. Selain pengalaman-pengalaman yang mungkin unpredictable tadi,
kan kalau menjadi duta wisata atau mungkin None, Abang None ini kan juga mendapat pengalaman-pengalaman ke luar negeri sebagai representasi Jakarta. Yang paling berkesan itu apa mungkin Pak Alia? Waktu saya jadi salah satu pemenang None Jakarta itu saya tugas ke London waktu itu. Ya kayak pameran pariwisata gitulah ya. Ya seperti juga tadi udah disampaikan sama Tika bahwa ya kita di situ sebagai spokesperson gitu. Jadi memang bukan cuma sekedar pajangan tadi kalau mau kembali kepada pertanyaan yang sebelumnya. Karena kita dituntut untuk bisa ya berbahasa asing dengan baik pastinya. Menyampaikan promosi tentang kota Jakarta dan juga menjawab pertanyaan dari turis lah yang ada di pameran di London itu ya waktu itu. Terus juga aku pernah tugas di Madrid juga. Dan yang berkesan sih waktu itu kita bareng Bang Foke ya waktu itu ya. Jadi waktu itu kepala dinasnya Pak Fauzi Bowo yang kebetulan juga sangat dekat sekali dengan para abang None dan hubungannya juga masih sangat baik sampai sekarang. Jadi waktu itu kita tugas ke Madrid tapi terus diajak jalan-jalan juga gitu ke Paris waktu itu. Jadi berkesannya itu juga di situ gitu. Kenapa ya kalau setiap kali Alia ngomong kok kayak tenang gitu. Terus kalau Tika ngomong kita menggelegak gitu loh. Kalau Lula ngomong? Kalau Lula ngomong kayak dia dikasih konseling gitu loh. Ya kan memang ya. Tapi maksudku walaupun beda gitu ya, auranya sama. Aku bingung. Aku dari tadi. Gini Mbak Tejo, satu kata yang menggambarkan aura beliau bertiga ini apa sih di mata Mbak Tejo? Benang merahnya coba. Harus dengan kata-kata yang konkret Mbak Tejo. Yang bisa dimengerti. Kecerdasan perempuan. Kecerdasan perempuan. Nah. Yang kita nggak harus kecerdasan intelektual, cerdas. Kecerdasan gitu. perempuan sama kecerdasan intelektual itu berbeda menurut Mbak Tejo? Berbeda, kecerdasan perempuan itu cerdas tapi tetap menarik. Aku paling enak kalau lihat perempuan cerdas tapi nggak menarik gitu loh. Kehilangan keperempuanannya gitu loh. Dilihat dari apanya itu tadi Mbak? Nggak ada sledot-sledotnya, nggak ada strike gitu loh. Nggak menarik gitu. Karisma, aura tadi kan yang sudah diungkapkan. Gian juga sepakat dengan Mbak Tejo melihat tiga sosok di depan kita ini? Ya, aku malah melihatnya adalah mungkin setiap angkatan punya tadi benar-benar punya ciri khas yang berbeda gitu. Oh iya, punya ciri khas yang berbeda, karakter yang berbeda. Itu yang membuat berarti pemilihan Abang None ini juga tiap tahun tuh emang selain cerdas ada apa ya? Kan ada samanya. Ada benang merahnya. Tetap ada benang merahnya tapi punya karakter yang berbeda-beda gitu. Tapi dalam satu rumah, satu payung gitu loh. Iya. Nah, ya itu apa kalau menurutmu? Kan itu jawaban Anda, kenapa saya jawab? Ya apa? Bertanyain juga dong. Iya Gian. Apa? Ketenangan dalam menjawab kali tadi. Dia nggak tenang. Nah, Tika. Tapi tadi mungkin kalau di sini kali ya. Ya memang lebih kepada itu tadi aura dan karisma nggak bisa bohong karena itu ada kematangan begitu. Kematangan yang itu apa ya, anugerah tersendiri ya. Faktor X. Ya, faktor X. Maksud beda-beda, tapi ada yang sama yang kita nggak bisa ngomong gitu loh. Nah, karena tiga sosok di depan kita ini kan tadi memiliki faktor X, makanya beliau bertiga ini menjadi sosok-sosok yang menjadi pemenang None dan menjadi panutan. Seandainya sekarang diberikan otoritas untuk mengubah Jakarta, hal apa yang paling ingin diubah oleh empok-empok ini? Misalnya diberi waktu menjadi PJ gubernur selama 24 jam. Nah, kira-kira akan mengubah apa, Pak Lula? 24 jam bisa bikin apa gitu ya. Walaupun sekarang saya juga banyak ngerasa banyak perubahan. Karena kalau buat saya tuh yang paling ngerasa terbantu sekali waktu kemudian misalkan nih ibu-ibu PKK, ibu itu loh yang pokoknya yang cari jentik, jumantik, yang itu semua sekarang mereka ditambahkan lagi dihargai di Jakarta ini satu. Kemudian sampah udah dipilah loh sekarang finally gitu setelah sekian tahun. Dalam 24 jam bisa bikin apa? Saya cuma pengen lagi, kayak tadi, budaya itu bisa dipunyain lagi oleh semua orang di Jakarta. Budaya Jakarta sekarang jauh, cuma jadi pantun yang ngomong cakep doang. Pengennya tuh bisa ada lagi, tadi ya lebih dar-der-dor lagi, orang lebih ngerasa lagi bahwa ini adalah punya kita semua loh budaya Jakarta, karena Jakartanya punya kita semua. Gitu. Oke, budaya, kalau Pak Lula, Pak Alia, 24 jam bisa jadi gubernur. Menurutku bagus ya kan? Menurutku bagus. Aduh. Aku sudah nemu jawabannya, bukan smart, elegan. Elegan. Ya, yang garisnya itu elegan. Oke, terus. Ya, sorry. Oke, Pak Alia lanjut dulu Mbak Tejo.
Kalau aku pribadi sebagai sebagai warga, sebagai manusia juga gitu, aku tuh paling nggak bisa, paling lemah tuh kalau ngelihat kucing-kucing liar itu loh. Kucing-kucing liar itu gitu, paling nggak bisa, paling lemah, dan itu kan sangat banyak sekali ya di Jakarta gitu. Mungkin kalau saya menjadi gubernur, saya pengen menangani hal tersebut gitu. Maksudnya masalah, walaupun memang sudah dijalankan gitu ya, tapi pengen yang lebih komprehensif lagi lah, sehingga kucing-kucing ini bisa Berani sama tikus. iya, jadi nggak takut sama tikus, bisa hidup dengan lebih nyaman gitu. Sebagai cat lover saya setuju sekali dengan Cat lover. program. Berarti Dari di Pak Al ya. rumahmu banyak kucing liar di... Iya, stray cat di sekitar rumah. Itu saya di rumah tuh ada kucing yang kakinya 3, ya itu kucing stray cat saya. Saya pelihara dengan sebaik-baiknya gitu loh. Dia udah pernah disesar, diangkat rahimnya, masuk rumah sakit berkali-kali gitu. Tapi dengan ya mungkin cat lovers itu gitu, dan selalu patah hati aja gitu kalau ngeliat kucing-kucing terlantar tuh, patah hati sekali. Ya, itu rumah sebuah gitu. program yang humanis dan konkret juga begitu. Oke. Tepuk tangan untuk Pak Ayah, Pak Lula. Nah, kalau Pak Tika 24 jam jadi PJ gubernur misalnya. Tapi cuma 24 jam sih. Cuma 24 jam. Sebenarnya tadi jawabanku udah sama Pak Lula, ada di ini sih tentang lingkungan. Karena aku paling concern banget sekarang kan sama sampah. Dan di area rumahku tuh kemarin akhirnya benar udah mulai pilih-pilih sampah juga. Dan mungkin aku akan minta tolong seluruh jajaran aparat yang di bawah komando saya untuk tanggepin yang bakar-bakar sampah gitu. Karena mendingan kita bikin lubang biopori. Jadi ke lingkungan banget sih. Cuman mungkin aku concernnya ke situ sih, karena anakku sering banget kena bronkopneumonia karena asap bakar sampah itu dan polusi segala macamnya. Jadi mungkin concernku ke situ sih dalam 24 jam. Selain yang diubah, apa yang mungkin ingin dipromosikan kalau melihat Jakarta sekarang, Pak Tika? Maksudnya dipromosikan? Dari Jakarta yang sekarang? Dari Jakarta yang sekarang sih yang paling oke kalau menurut aku sih transportasinya ya. Jadi karena transportasinya itu udah sangat terintegrasi dan buat aku sih kemana-mana dengan transportasi umum udah sangat nyaman dan lebih mudah gitu. Dan itu sih menurut aku yang paling bisa kita banggakan dari kota Jakarta sekarang. Dan semoga bisa makin berbenah dan semakin lebih baik lagi ke depannya gitu. Pak Lula setuju? Tadi transportasi, kalau ya bagi Pak Lula yang bisa dipromosikan dan dibanggakan dari Jakarta sekarang apa? Kalau buat saya Jakarta itu big city gitu ya. Jadi orang yang tinggal di Jakarta kalau dia dicemplungin lah misalkan di London, nggak panik loh dia. Karena I've been in a big city juga. Jakarta itu menjanjikan banyak sekali. Coba mengkol dikit deh ke Blok M, apa yang nggak ada gitu. Mengkol ke Tanah Abang dikit situ, coba liatin. Jadi apa yang lo mau ada di sini gitu sebetulnya. Jadi itu yang bisa kemudian dipromosikan. Aku belum ditanya. Iya, parah. Oke, boleh silakan jawab. Karena ini buat aku nih sesuatu yang luar biasa banget ya. Oke. Saat ini yang bisa dipromosikan banget dari kota Jakarta itu Jakarta sebagai sport tourism. Ya, Oke. jadi sebagai pelari nih, gitu ya. Aku maratoner, aku pernah ngalamin masanya lari tuh ada race gitu di Jakarta. Itu kita bener-bener bertarung sama Metro Mini, sama motor gitu ya. Karena kita nggak bisa ngasih jalur yang steril. Tapi sekarang itu full maraton. Kayak kemarin ya Jakim itu dan nanti juga ada JRF, itu kita bisa menutup jalan, bikin steril jalur untuk para pelari sampai 42 km. Itu luar biasa banget menurut aku. Hebat tuh itu. Dan itu aku tuh pernah ngebatin tuh tahun 2019, 2020 kapan sih Jakarta bisa bikin maraton gitu yang benar-benar steril. Yang kemudian juga culture masyarakatnya itu tuh udah yang sangat suportif banget gitu. Jadi sepanjang jalan tuh mereka tuh cheering gitu ya untuk. Jadi udah seperti maraton-maraton di luar negeri gitu loh. Itu luar biasa banget. Dan aku sempat baca juga gitu ya di thread pelari dari Malaysia tuh mereka happy banget dengan
lari di kota Jakarta dengan terutama dengan cheeringnya itu untuk orang yang mereka kenal, mereka tuh willing untuk cheering, ngasih makanan, ngasih semangat, terus yang apa tuh kicau mania lah apa segala macam gitu. Aku tuh ngeliat postingan orang Malaysia itu happy banget gitu karena yang bener-bener dia postingnya itu adalah para supporternya gitu. Nah jadi culture dari masyarakatnya itu yang menurut aku tuh luar biasa banget dan itu kan devisa banget buat kota Jakarta untuk bisa bikin maraton yang sebesar itu gitu. Jadi itu yang sekarang sangat aku banggakan gitu ya sebagai pelaku sport gitu ya. Itu luar biasa banget sih. Menarik, gitu. Karena good point ya, sport. iya CD. benar. Jadi dan itu akhirnya mungkin bisa akhirnya nggak cuma negara-negara ASEAN tapi dari yang lebih jauh lagi untuk datang ke Jakarta gitu untuk hanya untuk berlari gitu ya. Gitu. Nah, baik, kita harus jeda dulu teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Gian, pertanyaan disimpan dulu ya di segmen nanti. Seusai jeda kami akan kembali. Tetap di Q&A. Abang lihat Parampo ini kasih pantun buat kita ya. Siapa yang nanti yang lebih bagus ya Bang? Pergi ke pasar baru naik kereta. Jangan lupa beli selendang. Pulangnya mampir ke kota tua. Lebih jauh lagi ya nggak sih? Ya, kembali di Q&A. Karena waktu kita terbatas ya, Gian nggak jadi nanya, tapi pengen closing statement aja mulai dari Gian dulu, baru nanti pamungkasnya Mbak Tejo. Closing statement untuk 3 empok Langsung kita. langsung ya. Langsung ya. Ya, semoga Jakarta yang hari ini merupakan center dari Indonesia. Banyak banget orang yang mencari nafkah, hidup. Dan banyak budaya sebenarnya hidup di Jakarta, tapi jangan sampai budaya aslinya, budaya Betawi itu hilang kemakan zaman. Oke, thank you Gian. Terima kasih. Tepuk tangan buat Gian. Closing statement Mbak Tejo, monggo. Mungkin ke Alia aja, oke, boleh. Buat Alia. Jadi Alia karena saya nggak ngerti yang nanya apa ke Tika sama. Lo kok nanya closing statement? Oh ya, ini kalau closing. Karena sebagai istri orang Madura, tolong jaga warung-warung Madura di Jakarta. Jangan sampai kalah sama warung-warung yang lain. Iya, gitu ya. Thank you Mbak Tejo. Baik, terima kasih Mbak Tejo, makasih Gian. Nah sekarang untuk kakak-kakak ini, sambil closing statement ada pesan juga yang ingin disampaikan untuk generasi muda saat ini yang mungkin spesifik yang anak-anak muda Jakarta, mungkin dari Pak Lula Aku dulu. malah mau ngingetin semua anak muda, pokoknya udah lulus SMA, ikutan yuk Abang None Jakarta. Ikutan sama kita jadi keluarga besar Abang None di Jakarta. Mau dari wilayah manapun juga silakan. Selamat tinggal di Jakarta, yuk ikutan. Oke, thank you. Kalau Pak ya? Kalau aku untuk generasi muda, apa ya? Just be nice aja deh, be kind kepada satu sama lain, no bullying, biarkan semua bisa tumbuh dengan bahagia. Amin. Terima kasih, tepuk tangan. Itu hal yang sederhana tapi kita perlukan untuk selalu diingatkan. Kalau buat Tika? Ya buat yang Gen Alpha berarti sekarang ya? Gen Z lah. Buat Gen Z, improve yourself bisa lewat Abang None loh. Karena setelah dari Abang None kita akan banyak wawasan, terus udah opportunity dan itu bisa menjadi amunisi kita untuk turut membangun peradaban kota Jakarta. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Tika, Pak Ayah dan juga Mpok Lula dan teman-teman panelis. Tapi sebelum kita akhiri, rasanya nggak afdol dong kalau kita nggak panggil dulu sang jawara kita. Tapi dengan pantun kali ini, tepi laut namanya muara sambil duduk memakan kue. Yuk kita undang lagi Abang Jawara biar bantu nilai pantunnya Mpok semua. Kita masih ada tugas buat para Mpok ini. Bang Jawara masuk sini Bang. Di Ponten. Aduh. Closing statement tapi ada pantun closingnya juga nanti. Bang, kita udah kenal dari tadi kan Bang ya. Beli mentega jalannya jauh ke Surabaya. Cakep. Potongin besi buat jadi palu. Cakep. Semoga Jakarta semakin jaya dan tetap bersih agar indah selalu. Oke, kalau tadi Abang Jawara sudah pantun, sekarang Abang lihat para Mpok ini kasih pantun buat kita ya. Siapa yang nanti yang lebih bagus ya Bang? Oh, mau Mungkin pantun kita mulai juga. dari Mpok Tike dulu. Mpok Tike, Mpok Tike.
enggak, Mbak Tika. Politik. Pergi ke pasar baru naik kereta. Wih, jauh. Emang ada? Mampir sebentar beli kue putu. Cakep. Selamat ulang tahun DKI Jakarta. Wah. Semoga makin jaya dan tetap bersatu. Cakep banget. Oke, tadi Mpok Tika, sekarang Mpok Alia. Bersatu. Kayaknya mau ke pasar baru lagi aja nih biar gampang. Maaf ya nyontek dikit. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli selendang. Selamat hari ulang tahun kota Jakartaku. Semakin sukses dan selalu gemilang. Oke, Pak Lula. Pergi ke Jakarta Fair, beli kerak telur. Wih, jauh banget. Emang, pulangnya mampir ke Kota Tua. Lebih jauh lagi ya nggak sih? Selamat ulang tahun buat Jakarta yang makin kesohor. Semoga warganya makin sejahtera. Ini calon-calon gubernur nih. Ada sejahtera itu udah kayak politisi gitu ya, Mpok ya. Oke Bang, Jaware, siapa yang jadi juare nih? Dari Saya juga 3 bingung Mpok nih. ini. Bagus semua Iya, ya. kayaknya bagus-bagus Tapi harus semua dipilih nih, Pok. satu. Berani nggak Bang milih? Semuanya bagus semua. Semua nih, Pok. bagus ya. Oke, Iya. tepuk Aku tangan setuju, untuk semua aku Mpok. setuju. Karena dalam ilmu silat ada juara, tapi dalam ilmu surat ada juara. Wih. Nah ini badannya baru bener ya. Baru bener. Oke, kalau tadi kan para Mpok ini rasanya nggak afdol. Mungkin Gian sebagai abang Jakarta yang sudah pakai kostum nih, ikonnya Jakarta. Ayo Bang Gian, bikin pantun Bang Gian. Closing Bang Gian. Lawan Bang, udah Bang. Buaya mencari makan melatanya di pagi hari. Oh, cakep. Budaya harus kita lestarikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Mbak Teja mau ada pantun? Wayang, dia wayang. 2 Wayang jam di ya? sini, kita 2 Oke jam. baik, Nggak usah, tepuk nggak usah. tangan untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bang Jawara, bintang tamu kita dan panelis kita. Dan terima kasih buat para pemirsa pantun untuk Anda. Jalan-jalan ke Kota Tua. Ya, cakep. Pulangnya sore naik kereta. Sampai di sini acara kita semua. Iya. Mohon maaf kalau ada salah kita. Atas nama kru yang bertugas, saya Yohana Margareta. Sampai jumpa. Panjang banget. Jadinya panjang banget. Terima kasih. Panjang banget. Terima kasih loh Bang. Terima kasih loh. Terima kasih. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.